Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa sore 23 Mei 2023. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi sebesar 6.400.000.000 rupiah lebih atas APBD Kabupaten Nias Selatan pada tahun anggaran 2013 sampai tahun anggaran 2015. Melalui pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian beberapa bidang tanah oleh PT Buminisel Cerlang sebagai badan usaha milik daerah Kabupaten Nias Selatan yang bersumber dari penyertaan modal APBD Kabupaten Nias Selatan pada tahun anggaran 2013 hingga 2015, Kejaksaan Negeri Nias Selatan menetapkan dan menahan 3 orang tersangka. Ketiga tersangka adalah berinisial TB, TS, dan juga BD. Semuanya merupakan pegawai struktural pada kantor pertanahan Kabupaten Nias Selatan yang menjabat pada kurun waktu tahun 2012 hingga 2017. Sebelumnya diperiksa selama 2 jam dalam status sebagai saksi di ruang seksi pidana khusus Kejaksaan, dan untuk selanjutnya mereka resmi ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1, 3 KUHP. Ketidakberesan pengelolaan dan pemanfaatan keuangan negara berkaitan pengadaan sejumlah bidang lahan tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6.434.750 berdasarkan penghitungan BPKP. Atas nama BD dan TS ini masing-masing panitia. Jadi sebenarnya panitia ini mempunyai tugas-tugas pokok yang harus dilaksanakan sebelum untuk penerbitan sertifikat APBD. Ya, nah, kalau TB kan mantan kepala kantornya ini yang melakukan sertifikat APBD itu, ya, dia juga tidak melakukan tugas sesuai dengan apa adanya. Bertentangan dengan ketentuan pertama dulu peraturan Menteri Negara Agraria nomor 3 tahun 97 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Kedua, peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2007 tentang panitia pemeriksaan tanah. Sementara itu, ketiga tersangka ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Teluk Dalam selama 20 hari hingga 10 Juni 2023, yakni guna mempercepat proses penyidikan hingga nantinya akan diserahkan ke Pengadilan Tinggi Tipikor Medan. Proses hukum atas kasus perkara ini semata dalam upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian keuangan negara dapat tercipta pula. Pemirsa, 1 unit rumah yang dijadikan tempat penyimpanan ganja digrebek Satres Narkoba Polresta Deli Serdang dan 173 kg ganja diamankan, berikut 2 wanita dan pria diamankan ke Mako Sat Narkoba Polresta Deli Serdang. Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Irsan Sinuhaji dalam paparannya mengatakan penangkapan ketiga tersangka bermula saat petugas mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika jenis ganja di Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian petugas menyapu sebagai pembeli dan lokasi transaksi serta 3 kali mengalami perubahan tempat. Transaksi terakhir di kawasan Jalan Pancing Medan dan berhasil menangkap Bambang Francisca alias Tolet, warga Desa Tembung, Kecamatan Percut Seituan. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita barang bukti ganja seberat 3 kg dan sepeda motor Honda Vario 125 warna merah BK 6150 AFW. Setelah petugas melakukan pengembangan terhadap tersangka Bambang Francisca bahwa barang bukti ganja diperoleh dari inisial FN dan DK yang saat ini berstatus DPO.
Selanjutnya petugas mendatangi lokasi yang disebutkan Bambang Francisca dan menunjuk Sri, seorang wanita istri Siri dari Deka. Petugas mengamankan Sri, wanitanya, untuk menunjukkan rumah Farhan, dan saat petugas tiba Farhan tidak ditemukan. Yang ada Susiah, ibu kandung dari Farhan sekaligus pemilik rumah yang dijadikan tempat penyimpanan ganja, disaksikan pemerintah setempat. Petugas menggeledah rumah dan mengamankan ganja siap edar sebanyak 170 kg guna pemeriksaan ketiga tersangka. Berikut 173 ganja diangkut ke komando. Para tersangka sudah berhasil mengirimkan ganja sebanyak 5 kali dengan jumlah puluhan kilogram. Namun pengiriman terakhir kali ini yang paling besar seberat 173 kg. Ganja itu diperoleh para tersangka dari Kabupaten Blangkejeren, Provinsi Nangreo Aceh Darussalam. Personil kita dari Sanarkoba mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkotika jenis ganja. Terhadap hasil pemeriksaan, penggeledahan dan upaya pengungkapan, saudara DE dan saudara FA sebagai DPO, dan saat ini sedang kita lakukan pengejaran. Untuk para tersangka Bambang Francisca dan Sri Wantinian dan Susiah dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 111 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara atau hukuman mati. Sementara itu pemirsa, di Polres Serdang Bedagai bersama dengan unsur terkait melaksanakan pemusnahan barang bukti sabu-sabu seberat 28 kg hasil tangkapan jajarannya beberapa hari lalu. Pemusnahan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sergai yang menyebutkan tangkapan ini merupakan terbesar dan dari jajaran Polres selama berdiri. Pemusnahan barang bukti sabu seberat 28 kg merupakan hasil pengungkapan pada Senin 1 Mei 2023 bertempat di Jalinsum, Desa Seibulu, Kecamatan Teluk Mengkudu, di mana dua tersangka yang mengendarai sepeda motor dari Rantau Parapat menuju Kota Medan. Terjadilah ketunggal dan dicurigai dua tas merupakan narkoba yang diamankan oleh petugas di lapangan. Dalam pemusnahan tersebut sebanyak 168 gram disisihkan untuk kepentingan penyidikan dan persidangan. Sedangkan 27,832 kg dimusnahkan dengan cara direbus. Wakil Bupati Sergai Adeline Tambunan mendukung penuh langkah Polres dalam pemusnahan barang bukti ini dan kegiatan tersebut merupakan tangkapan terbesar sepanjang Polres berdiri sehingga patut untuk diapresiasi. Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda mengatakan bahwa kegiatan pemusnahan ini dilakukan untuk meminimalisir barang bukti disalahgunakan. Adapun pemusnahan dilakukan dengan cara direbus dengan air mendidih dan air rebusan dibuang ke dalam septic tank dan bungkusannya langsung dibakar. Ya, pemusnahan terhadap barang bukti kurang lebih 28 kilo ini narkotika jenis sabu sudah diuji secara lab dan memang murni dan memang terbukti barang buktinya. Kemudian kita sudah musnahkan dan alhamdulillah lancar, disaksikan oleh rekan-rekan dari para Forkopimda, stakeholder yang lainnya juga sudah menyampaikan bahwa semuanya berjalan lancar. Tadi melalui direbus ya, karena ini sabu direbus, nanti airnya itu akan dibuang di septic tank. Ya, jadi tidak bisa diolah lagi. Sementara kepada para tersangka kini sedang diproses hukum dan pengembangan jaringan narkoba saat ini masih dilakukan pendalaman lebih lanjut. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengingatkan para calon jemaah haji asal Sumatera Utara menjaga kesehatan serta memperbanyak amal ibadah saat menjalani rangkaian ibadah haji nantinya di Madinah dan juga Mekah.
Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi saat menghadiri tepung tawar jemaah haji pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin kemarin. Edi mengungkapkan memang semua itu Allah yang menjaga kita di sana. Namun Edi mengingatkan jangan takabur, disampaikan ibadah haji adalah ibadah fisik. Maka dari itu pandai-pandailah dalam menjaga fisik dengan menjaga kesehatan pula. Kesempatan itu Edi Rahmayadi juga meminta jemaah haji untuk dapat mendoakan Sumatera Utara agar lebih bermartabat ke depannya. Selamat jalan dan semoga kembali ke tanah air dengan haji yang mabrur. Jaga kesehatan. Saya tak cerita teknis lagi karena mereka begitu berapa bulan melakukan manasik dan sudah diarahkan dan sudah diajarkan. Semua sudah siap. Tapi pesan dari saya, jaga kesehatan. Manfaatkan waktu ini benar-benar untuk ibadah. Ribut, lalu Sementara itu, mewakili jemaah haji pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Afifi Lubis menyampaikan terjadi peningkatan jemaah haji pada tahun ini yakni sebanyak 8.328 orang jemaah. Pada tahun ini yang dikedepankan berangkat adalah ramah lansia, karena yang tua lebih didahulukan berangkat haji pada tahun ini pula. Afifi Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah yang telah memberikan perhatian untuk keberangkatan para jemaah pada tahun ini. Pemirsa, program Jaksa Masuk Sekolah JMS ditujukan untuk siswa SD, SMP hingga SMA guna memperkaya hazanah pengetahuan siswa terhadap hukum dan juga perundang-undangan serta menciptakan generasi baru taat hukum untuk tujuan kenali hukum, jauhkan hukuman. Demikian halnya Jaksa Masuk Sekolah yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Samosir di SMA Negeri 1 Simanindo, Kabupaten Samosir. Para siswa pun begitu antusias mengikuti program tersebut pada sesi tanya-jawab setelah pemaparan yang diberikan. Salah seorang siswi SMA Negeri 1 Simanindo, Joy Natasha Sidabutar mengatakan program Jaksa Masuk Sekolah ini sangat diminati oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Simanindo. Hal ini dapat dilihat di mana para siswa sangat begitu antusias melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada jaksa yang memberikan pemaparan. Dalam hal ini, para siswa mendapatkan pengertian dasar-dasar hukum seperti halnya penyuluhan tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja serta seks bebas. Para siswa pun mendapatkan pengetahuan bagaimana fungsi dan juga tugas dari kejaksaan dari pemaparan yang telah diberikan. Pendapat saya pribadi, Jaksa Masuk Sekolah ini sangat menyenangkan dan materi yang diberikan tidak monoton. Dan juga Bapak dan Ibu yang memberikan materi sangat ramah dan kami dapat menerima materinya dengan baik. Beberapa hal yang saya dapat simak, saya dapat mengetahui apa itu jaksa, fungsi jaksa sebenarnya, dan hal-hal apa yang ditangani oleh jaksa, dan juga hal-hal apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh jaksa. Saya pribadi, saya sangat senang untuk Jaksa Masuk Sekolah, terutama di sekolah kami. Untuk kedepannya saya berharap Jaksa Masuk Sekolah semakin rutin dan adanya semakin banyak organisasi-organisasi ataupun sosialisasi yang datang ke sekolah kami. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Samosir, Richard Nayer Parningotan Simare-Mare mengatakan, Jaksa Masuk Sekolah atau disingkat JMS merupakan program Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan jajaran Korps Adiaksa di seluruh wilayah Indonesia yang lahir berdasarkan keputusan Jaksa Agung RI tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencanangkan program Jaksa Masuk Sekolah. Kita mengambil tema masalah narkotika atau narkoba karena di masyarakat ini kan lagi marak-maraknya narkotika ini, karena narkotika ini menghancurkan generasi muda, makanya kita ngambil topik dan kita minta izin ke kepala sekolah, makanya kepala sekolah mengizinkan semua ini keadaan di sini. Dan ini yang tadi siswa sini pun luar biasa karena tanya jawab yang tadi hidup situasi ini, dan di sini kita pun sangat mengakui minat dari sini pun luar biasa, pingin tahunya tentang narkotika itu. Yang kita sampaikan sini mudah-mudahan dari sekolah ini mengerti apa yang kita sampaikan, apa sebab akibat dari
pada narkotika itu yang tadi pun kita udah tunjukkan, sebab orang yang memakai daripada narkotika itu menimbulkan suatu penyakit yang macam itu bisa sampai kena HIV, itu yang tadi kita sampaikan. Program tersebut merupakan upaya inovasi dan komitmen Kejaksaan Republik Indonesia dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat yang statusnya sebagai pelajar karena Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah menjalankan kekuasaan di bidang penegakan hukum turut mempunyai tanggung jawab moral dalam memajukan generasi muda para pelajar untuk senantiasa mengerti dan juga memahami tentang hukum dan juga permasalahannya. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Mengurangi dampak pencemaran emisi karbon yang berasal dari penggunaan BBM pada kapal penyeberangan saat bersandar, PLN hadirkan energi berbasis listrik anjungan listrik mandiri sebagai pengganti BBM di Pelabuhan Sibolga. General Manager Unit Induk Distribusi PLN Sumut Awaludin Hafid didampingi Manajer PT PLN UP3 Sibolga Darwin Simajuntak ketika meninjau pengoperasian anjungan listrik mandiri di Pelabuhan ASP Kota Sibolga. Pada media menyampaikan peninjauan ini untuk infrastruktur Alma yang dibangun di Pelabuhan Sibolga tersebut. Apakah memberi nilai tambah bagi pengelola kapal di sini? Dikatakan anjungan tersebut telah didirikan sejak setahun lalu dan terus produktif dimanfaatkan. Selain mempermudah para pengelola kapal, anjungan listrik mandiri merupakan program Electrifying Marine untuk mendukung net zero emissions, dan ini adalah bentuk dukungan kita dalam menekan emisi. Karena sebelumnya kapal saat bersandar menggunakan diesel sendiri, genset dan tentunya menggunakan BBM, dan dengan hadirnya Alma genset bisa off, dan terlebih dahulu kita ketahui listrik di Sumatera Utara sudah menggunakan listrik terbarukan sekitar 30% lebih. Artinya dengan menggunakan Alma maka sudah menggunakan green energy. Dukungan kita terhadap program pemerintah untuk menekan emisi. Jadi kalau sebelumnya kapal ini kan bersandar karena masih membutuhkan listrik menggunakan diesel sendiri, genset yang tentunya mengkonsumsi BBM. Dengan hadirnya Alma ini maka gensetnya akan off. Nah, sudah menggunakan listrik PLN, di mana kita ketahui bahwa listrik PLN untuk di Sumatera Utara ini sudah menggunakan energi terbarukan itu sekitar 30% lebih. Artinya ini sudah menggunakan listrik yang digunakan oleh kapal-kapal yang lain sudah menggunakan energi green. Sementara itu, Manajer PLN UP3 Sibolga Darwin Simajuntak menyebutkan di wilayah yang ia gawangi telah berdiri sebanyak 3 Alma. Selain di Sibolga, terdapat 2 unit lainnya di kawasan Danau Toba, sedangkan untuk Sibolga juga sedang berkoordinasi untuk kerjasama dengan Pelabuhan Pelindo. Hal yang sama juga diutarakan Manajer WJL Herian Marbun, mengatakan pihaknya memanfaatkan dengan baik pengoperasionalan Alma yang dibangun PLN. Dikatakan pula pihaknya sangat beruntung dan terbantu karena dapat menghemat bahan bakar minyak. Pemirsa, setiap awal akan bertemu dengan akhir, sama halnya dengan pengabdian yang akan berujung pada masa purna bakti. Meski pengabdian telah usai, namun segala jasa yang diberikan tidak akan terlupa. Bagi aparatur sipil negara, purna bakti adalah sebuah keniscayaan, karena masa kerja ASN sudah diatur dalam sebuah regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kali ini bidang berita TVRI Sumatera Utara kembali akan melepas 3 orang rekannya yang akan memasuki masa purna bakti. Dengan masa kerja yang berbeda-beda, Kirwanto, Alvan, dan Agustinong telah mengabdi berpuluh tahun di TVRI, memberikan yang terbaik untuk layar kaca pemberitaan TVRI Sumatera Utara. Untuk itu, seluruh rekan di bidang pemberitaan mengadakan acara perpisahan secara sederhana sebagai bentuk penghargaan kepada ketiga rekan mereka. Pada acara tersebut, ketiga rekan yang akan segera mengakhiri masa bakti mereka menyampaikan kesan selama aktif sebagai bagian dari pemberitaan. Dikatakan bergabung di bagian pemberitaan tidaklah mudah, begitupun dengan perjuangan yang dilakukan dalam mendukung bidang pemberitaan TVRI Sumatera Utara. Namun semua tantangan dapat diatasi dengan semangat dan kekompakan semua rekan TVRI Sumatera Utara. Untuk itu, kedepannya diharapkan kekompakan dan juga solidaritas antar sesama rekan hendaklah semakin diperkuat. Tantangan ke depan tentu akan semakin besar dan berat, meski SDM yang ada saat ini terbatas. Jika tetap berpegang
pada kekompakan serta saling menghargai satu sama lain, diyakini bidang pemberitaan TVRI Sumatera Utara dapat mengatasi segala tantangan yang ada. Pemirsa, sebanyak 892 bakal caleg yang mendaftar di KPU Kota Medan didominasi oleh kaum laki-laki, namun ada 4 partai yang menyumbang kaum perempuan yang terdaftar menjadi bakal calon legislatif pemilu 2024 di Kota Medan. Meski memasuki hari libur pada hari ini, kantor KPU Kota Medan tampak sejumlah karyawan tetap melaksanakan aktivitas verifikasi administrasi bakal caleg masing-masing partai politik. Berdasarkan data yang diterima dari KPU Kota Medan, bakal caleg untuk merebut kursi di DPRD Kota Medan yang mendaftar diantaranya kaum laki-laki ada 586 orang. Sedangkan untuk kaum perempuan ada 306 orang. Untuk kaum perempuan sendiri, KPU Medan mencatat ada 4 partai yang menyumbangkan bakal calon legislatif terbanyak, diantaranya adalah Partai PKB, Partai PKN, Partai Umat, dan juga PAN. Terkait dengan sudah berapa persen bacalek yang sudah diverifikasi, dikatakan Komisioner KPU Kota Medan Muhammad Rinaldi Khair bahwa pihaknya sampai saat ini masih melakukan verifikasi administrasi berlangsung selama 2 bulan ke depan. Persentase keterwakilan perempuan bakal calon legislatif yang mendaftar di KPU Kota Medan dinilai melebihi dari 30%. Setelah verifikasi rampung, KPU Kota Medan akan melakukan pemberitahuan terhadap masing-masing partai yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon legislatif, baik secara online maupun di kantor penyelenggara pemilu. Ya, pemirsa, meski sudah memasuki tahapan verifikasi berkas bacalek sejak 15 Mei lalu, namun hingga saat ini KPUD Kota Medan belum melakukan verifikasi berkas bacalek. Lantas, mengapa KPUD Kota Medan belum melakukan verifikasi berkas bacalek? Kita simak laporan reporter Widya Utami Putri. Ya baik, pemirsa dapat kami sampaikan bahwasannya memang masa pendaftaran bakal calon legislatif sudah resmi ditutup pada 14 Mei lalu. Dan saat ini tengah memasuki tahap verifikasi berkas dari bakal calon legislatif yang sudah dimulai sejak 15 Mei hingga nantinya 23 Juni 2023. Namun ternyata memang di KPU Kota Medan disampaikan bahwasannya meskipun memang sudah memasuki tahap verifikasi berkas dari bakal calon legislatif, namun KPU Kota Medan belum melakukan tahap verifikasi berkas dari bakal calon legislatif. Lantas kemudian seperti apa sebenarnya yang menjadi alasan KPU Kota Medan belum melakukan verifikasi berkas dari bakal calon legislatif? Sudah bersama dengan kami di sini Komisioner KPU Kota Medan, Ibu Nana Miranti. Ibu Nana, selamat sore. Oke, Bu Nana, dari awal tadi sudah kita sampaikan juga bahwasannya KPU Kota Medan belum melakukan verifikasi berkas bakal calon legislatif, begitu ya, Bu Nana? Iya. Apa kemudian yang menjadi alasan begitu, Bu Nana, belum melakukan verifikasi berkas dari bakal calon legislatif yang sebenarnya sudah ditutup sejak 14 Mei lalu? Iya, mungkin saya sampaikan dulu bahwasannya kan verifikasi administrasi itu jangka waktunya panjang. Sesuai dengan tahapan itu dimulai dari tanggal 15 Mei kemarin sampai dengan nanti tanggal 23 Juni tahun 2023. Jadi masanya cukup panjang meskipun saat ini kondisinya kami belum melakukan verifikasi administrasi karena saat ini kita lagi menunggu instruksi lebih lanjut. Posisi saat ini kan KPU Provinsi Sumatera Utara itu lagi menerima bimbingan teknis dari KPU RI. Untuk selanjutnya bimbingan teknis itu secara berjenjang dilakukan kepada KPU Kabupaten Kota termasuk Kota Medan. Pasca bimbingan teknis itu mungkin kami baru melakukan verifikasi administrasi karena dalam bimbingan teknis itu akan disampaikan sistematis cara kerja yang akan kami lakukan untuk melakukan verifikasi. Jadi kalau untuk jangka waktu itu masih lumayan panjang, jadi kami masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pimpinan, seperti itu. Kalau begitu Bu Nana, apakah kemudian sudah ada disampaikan juga mungkin kira-kira kapan verifikasi berkas dari bacalek ini sudah bisa dilakukan? Memang tadi Bu Nana sampaikan menunggu dari hasil bimbingan teknis begitu, tapi adakah mungkin tanggal pastinya begitu Bu Nana?
Sampai hari ini kita belum dapat informasi ya, tapi saya rasa dalam waktu dekat akan segera kita informasikan dan kami akan melakukan verifikasi administrasi tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Baik, terakhir Bu Nana, kalau memang begitu sudah memasuki tahap verifikasi berkas dari 15 Mei hingga 23 Juni 2023, namun belum dilakukan tahap verifikasi tersebut, apakah kemudian nanti akan diberikan waktu tambahan untuk memverifikasi berkas dari Bacalek? Iya, mungkin kalau verifikasi ini sebenarnya tidak terlalu rumit seperti apa, karena kan berkasnya sendiri itu sudah disampaikan kepada kita. Verifikasi administrasi ini kan kita tinggal lagi melihat yang berkas sudah lengkap diserahkan oleh masing-masing partai politik ini, apakah sudah benar atau tidak, seperti itu. Kemudian kita akan melakukan verifikasi juga terkait kegandaan dari calon yang diajukan. Dan semuanya itu menggunakan aplikasi Silon. Seperti itu. Jadi sistem kerjanya tidak terlalu rumit dan sudah menggunakan aplikasi yang lebih mempermudah kita untuk melakukan verifikasi seperti itu. Jadi dengan waktu yang ada, meskipun saat ini belum dilakukan, saya rasa tidak perlu ada penambahan waktu. Tapi untuk sistem atau kemungkinan akan adanya itu kan tergantung dari KPU RI, karena kan kita di KPU Kabupaten Kota ini hanya melaksanakan secara teknis terkait regulasi yang sudah ditetapkan seperti itu. Mungkin harapan yang ingin disampaikan dari Komisioner KPU Kota Medan terkait dengan tahapan dari verifikasi bakal calon legislatif kita seperti apa? Iya, mungkin kami menghimbau dari hasil verifikasi ini nantinya akan kami lakukan pengumuman dan menyampaikan informasi terkait hasil kepada masing-masing partai politik. Semua itu kami lakukan melalui Silon. Mudah-mudahan kalau memang ada dari bakal calon ini yang kurang syarat atau yang harus diperbaiki syarat dokumennya, maka itu segera dilakukan pemenuhan syarat supaya tahapan yang sudah ditetapkan itu bisa berjalan dengan baik. Kami juga berharap masyarakat Kota Medan bisa terlibat secara aktif untuk seluruh tahapan persiapan pemilu tahun 2024, karena KPU Kota Medan itu kan tidak bisa bekerja sendiri, harus ada keterlibatan banyak pihak supaya pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kota Medan bisa sukses dan lancar. Baik, Bu Nana, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama dengan kami. Baik, iya pemirsa, itu tadi sudah disampaikan KPU Kota Medan, Ibu Nana, yang mana memang menyampaikan saat ini belum dilakukan tahap verifikasi berkas di KPU Kota Medan karena masih menunggu tahapan dari bimbingan teknis yang dilakukan seperti itu, dan tentunya nanti juga akan disampaikan bagaimana kemudian tahapan selanjutnya dalam terkait dengan verifikasi berkas yang dilakukan. Kita masih akan terus menunggu dan tentunya akan juga terus mengawal seperti apa tahapan verifikasi berkas yang dilakukan oleh KPU Kota Medan. Dan tentunya sekali lagi yang disampaikan oleh Komisioner KPU Kota Medan mengharapkan juga partisipasi dari masyarakat Kota Medan dalam hal mengawal tahapan terkait dengan bagaimana kemudian nanti bakal calon legislatif yang tentunya akan ikut serta dalam kontestasi pemilu dalam tahun ini. Demikian, kita kembali ke studio. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan Ya, pemirsa, jamaah haji kloter 1 asal Kabupaten Mandailing Natal memasuki asrama haji. Sebanyak 360 jamaah haji mengikuti tahap pemeriksaan dan juga perlengkapan haji. Sebanyak 10 bus rombongan jamaah haji kloter 1 asal Kabupaten Mandailing Natal memasuki asrama haji Embarkasi Medan di Jalan Abdul Haris Nasution Medan, Sumatera Utara pagi tadi. Para jamaah haji kloter 1 asal Kabupaten Mandailing Natal yang tiba di asrama haji Embarkasi Medan memasuki tahap pemeriksaan kesehatan dan juga perlengkapan haji seperti gelang sebagai identitas, paspor dan penukaran uang yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara haji. Pada kloter 1 jamaah haji asal Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, jumlah manusia lanjut usia ada sebanyak 20% dari jumlah keseluruhan jamaah haji kloter 1, yakni 360 orang. Untuk keseluruhan jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara berjumlah 8.320 orang dan dari Provinsi Sumatera Utara tercatat jumlah lansia
yakni 416 orang, yakni di atas usia 80 tahun hingga 99 tahun. Para jemaah haji akan diberi waktu istirahat dan kamar hotel yang telah disiapkan sebelum diberangkatkan menuju Bandara Internasional Kuala Namu. Jemaah haji kloter 1 embarkasi Medan dijadwalkan berangkat pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pada pagi dini hari. Kepala Bidang Penyelenggara Haji Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara mengatakan panitia telah siap menerima dan melayani para jemaah haji tahun 2023. Embarkasi Medan menerima keberangkatan jemaah haji kloter pertama, yaitu dari Kabupaten Mandailing Natal, dengan jumlah 360 orang, terdiri dari petugas kloter 5 orang, kemudian petugas haji daerah 2 orang. Kesiapan kloter pertama ini, alhamdulillah kita secara fasilitas, gedung dan juga panitia pemberangkatan, petugas pemberangkatan itu sudah siap ready semua. Sementara itu, panitia penyelenggara haji tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara menjadwalkan jamaah haji kloter 2 asal Kabupaten Deli Serdang memasuki asrama haji embarkasi Medan pada 24 Mei 2023. Pemirsa, memasuki bulan keberangkatan haji, toko perlengkapan haji di kawasan Pasar Ikan Lama, Jalan Perniagaan belum terlalu banyak disinggahi oleh pembeli. Saat ini calon jemaah haji sudah mulai berangsur masuk ke asrama haji melakukan persiapan keberangkatan menuju ke Tanah Suci. Persiapan para calon jemaah haji ke Baitullah tentulah harus didukung dengan kelengkapan peralatan yang dibutuhkan selama di Tanah Suci. Memasuki musim haji tahun ini, beberapa pedagang perlengkapan haji mengaku penjualan mereka belum mengalami kenaikan. Hal ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang berimbas terhadap ditundanya keberangkatan calon jemaah haji ke Tanah Suci selama 3 tahun. Sehingga para calon jemaah haji yang tahun ini diberikan kesempatan untuk berangkat masih memiliki segala perlengkapan yang dibutuhkan. Salah satu pedagang perlengkapan haji, Gusti, mengaku hanya beberapa pembeli saja yang datang untuk membeli perlengkapan haji. Umumnya yang dibeli oleh para calon jemaah haji seperti kaos kaki, celana panjang, dan beberapa perlengkapan sholat. Meskipun belum terlalu banyak disinggahi pembeli, Gusti optimis seiring dengan dekatnya keberangkatan jemaah calon haji ke Tanah Suci, omset penjualannya juga semakin meningkat. Sama oleh-oleh. Apa jadi? Yang di sini ada celana, singlet, dalaman lah semua lah perlengkapan haji yang kain niram ada semua. Ini kan udah masuk musim haji juga, Kak. Ada ikatan penjualannya itu kurang sih, tapi soalnya kan waktu kemarin kan haji kan di stop. Sementara orang udah pada beli. Ya belinya sekarang ya cuma yang dikit-dikit lah, yang pokoknya ada yang baru. Dan cuma perlengkapan itu aja. Pemirsa, di informasi lainnya adanya konfirmasi ulang nomor induk siswa nasional atau NISS dalam pendaftaran PPDB dari Madrasah Sanawiyah yang dialami di beberapa sekolah menengah atas dan kejuruan di wilayah Sumatera Utara. Sampai saat ini belum ditemukan di wilayah Sumut, zona 3, meliputi Serdang Bedagai dan juga Tebing Tinggi. Adanya kendala teknis yang dialami di beberapa sekolah dalam menerima pendaftar dari Madrasah Sanawiyah di mana NISS dari siswa tersebut belum terdaftar di Kemendikbud dikarenakan Madrasah Sanawiyah berada di dalam Kementerian Agama sehingga panitia PPDB harus melakukan koordinasi terlebih dahulu melalui operator ke kantor cabang dinas terkait untuk dilakukan konfirmasi ulang dalam pendaftaran melalui PPDB online. Kendala yang terjadi tersebut dapat ditemukan di beberapa sekolah yang saat ini sedang menjalankan proses penerimaan peserta didik baru. Namun untuk kendala pendaftar dari Madrasah Sanawiyah di wilayah Sumut 3 yang meliputi Sergai dan Tebing Tinggi belum ditemukan hal tersebut. Seperti halnya di SMK 1 Perbaungan di hari ketiga pelaksanaan PPDB sekolah tersebut banyak menerima siswa tingkat pertama atau SMP atau setara dengan Madrasah Sanawiyah dengan tidak menemukan kendala yang berarti. Dengan login ke aplikasi PPDB, siswa langsung mengisi sejumlah data diri siswa dan NISS-nya. Seperti yang disampaikan calon siswa SMK 1 Perbaungan Evin yang asal sekolah dari MTSS
Pasar Bengkel mengatakan dalam pendaftaran dan juga login ke PPDB SMK 1 tidak ada ditemukan kendala, begitu juga dalam pengisian NISS langsung konektivitas ke aplikasi tersebut. Sekolah SMP-nya dari mana? MTS mana? MTS Bengkel. Oh. Ada kira-kira kesulitan dalam pendaftaran PPDB ini? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa memilih sekolah SMK 1 Perbaungan ini? Karena tertarik aja. Tertarik aja. Sementara itu hal yang sama juga disampaikan Mufidah selaku Ketua PPDB Bidang Kesiswaan SMK 1 Perbaungan mendengar adanya kendala tersebut. Namun sampai saat ini pendaftar dari MTS lancar saja dengan pendaftar dari SMP negeri pada umumnya. Cuman memang terkadang NISN yang kita daftarkan itu tidak cocok, kadang-kadang tidak sesuai. Nah, itu saja kendalanya. Kemudian kita arahkan si anak tersebut ke sekolah SMP-nya untuk menanyakan apakah benar NISN yang dituliskan di rapot atau di kartu ujian itu sesuai dengan yang ada di dapodik mereka, di data sekolah mereka lah. Kalau di SMA itu untuk yang sekolahnya yang dari MTS, mereka harus melakukan dulu konfirmasi ya ke Capdis yang ada di situ, kemudian mereka baru bisa mendaftarkan akun mereka di situs yang ada di online itu. Tapi secara umum pendaftaran di SMA sama SMK sama? Iya, sama setahu saya seperti itu. Cuman memang kalau yang 2 hari ini saya ada bantu yang dari MTS itu tidak ada masalah untuk pendaftaran. Pemirsa, kejuaraan wilayah tinju amatir sepulau Sumatera Utara memperebutkan Piala Panglima Kodam 1 Bukit Barisan digelar di Gedung Olahraga Serbaguna, Jalan William Iskandar Percut Seituan. Ajang tinju amatir ini diharapkan mampu menjadi ajang persiapan para atlet guna menghadapi Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumatera Utara di tahun depan. Kejuaraan tinju amatir yang berlangsung mulai dari tanggal 19 hingga 27 Mei mendatang juga diharapkan menjadi sarana evaluasi kemampuan seluruh atlet tinju, terutama dalam upaya meningkatkan teknik dan prestasi di masa mendatang. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Ahmad Daniel Kardin, mengatakan digelarnya kejuaraan tinju amatir memperebutkan Piala Pangdam 1 Bukit Barisan ini juga guna menyemarakkan gelaran menuju Pekan Olahraga Nasional mendatang, yang dimana Sumatera Utara menjadi salah satu tuan rumah. Dirinya menegaskan dalam olahraga tinju diperlukan skill dan teknik pukulan yang penuh dengan konsentrasi tinggi. Oleh sebab itu, olahraga tinju nantinya diharapkan menjadi salah satu cabang olahraga yang banyak memberikan Sumatera Utara prestasi dan juga medali, terutama di Pekan Olahraga Nasional yang akan berlangsung tahun depan. Kita hari ini membuka kejuaraan wilayah tinju untuk wilayah Sumatera. Dan momen yang kita ambil adalah momen menyambut hari ulang tahun Kodam. Sebenarnya momen itu hanya mencari judul saja. Yang ingin kita lakukan adalah di setiap kegiatan kita aktifkan kembali kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak-anak kita, putra-putra kita untuk ikut berolahraga. Ya, berolahraga hari ini tinju. Alumni Akademi Militer tahun 1990 ini juga mengaku senang dengan antusiasme 7 provinsi yang ikut serta dalam ajang kejuaraan tinju amatir sepulau Sumatera ini. Kejuaraan tinju amatir ini diikuti oleh 116 atlet dari 8 pelatda yang ada di Pulau Sumatera. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ruang terbuka hijau atau yang dikenal dengan RTH berfungsi sebagai paru-paru kota dikarenakan seluruh tumbuhan yang ada pada RTH dapat menyerap karbon dioksida yang menghasilkan oksigen sekaligus dapat menurunkan suhu udara.
Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan pada hari Rabu 24 Mei 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk hari Rabu 24 Mei 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan hujan sedang hingga lebat di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Labuhan Batu Utara, Medan, Binjai, dan Labuhan Batu. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga sedang untuk di wilayah Tanjung Balai, Langkat, Deli Serdang, Medan, dan Serdang Bedagai. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 17 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 22 Mei 2023 tidak terpantau. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pesisir hingga lereng timur Sumatera Utara untuk waspada terjadinya hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang. Demikian perakiraan cuaca untuk tanggal 24 Mei 2023. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya, pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Selamat sore dan sampai jumpa.